Di tanggal 5 nanti akan menghadapi Oman terlebih dahulu di GBK. Kemudian di tanggal 9 akan melawan Mozambik ya. Potensi yang besar yang dimiliki oleh Baker dan tentunya tidak mau kehilangan Baker. Karena kan kalau misalkan Baker belum pernah tampil di level senior, ini tentu masih akan terbuka untuk timnas Australia untuk memainkan Baker di kompetisi resmi ataupun di pertandingan resmi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bang Kasir. Baik itu yang baru masuk ataupun yang sudah berulang kali masuk ke channel gue ya cuy. Di video ini gue ingin ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada bulan Juni, di mana di bulan Juni ini waktunya Timnas Day, terlalu banyak Timnas Day di bulan ini ya. Mulai dari per hari ini akan tampil Timnas Garuda Muda U19 akan bertanding di bawah arahan Coach Nova Arianto. Skuad ini juga yang tampil di Piala Dunia U17 tahun lalu ya coy. Dan ada juga FIFA Matchday Senior yang akan berlangsung pada tanggal 5 dan juga tanggal 9. Di tanggal 5 nanti akan menghadapi Oman terlebih dahulu di GBK. Kemudian di tanggal 9 akan melawan Mozambik ya. Dan menariknya, kedua lawan kita ini dari segi ranking itu dua-duanya di atas kita. Dimana Oman ini berada di peringkat 79 dan Mozambik berada di peringkat ke 101. Nah inilah waktunya kita push rank ya. Melawan dua negara ya, di atas kertas mereka memang di atas kita ya secara ranking. Tapi belum tentu mereka bisa mengalahkan kita. Karena di dua pertandingan ini menarik kita tunggu racikan dari di FIFA Matchday kedua mereka ya. Dan ada juga Timnas Putri yang akan kick off pada tanggal 3 dan juga tanggal 9 di bulan Juni juga. Nah makanya gue bilang bulan Juni ini adalah bulannya Timnas, entah itu Timnas U19, Timnas Senior Putra dan juga Timnas Senior Putri. Mudah-mudahan di FIFA Matchday kali ini bisa lebih leluasa untuk mempersiapkan diri untuk tampil di dua kompetisi yang sudah menunggu ya cuy. Mana AFF Senior dan juga Piala Asia di awal tahun depan, tentu besar harapan kita bisa minimal menyamai rekor yang dipegang timnas kita sebelumnya yang dilatih oleh Coach Sinteyong. Jujur yang gue rasakan ini kita belum bisa lepas dari bayang-bayang Sinteyong selama belum ada pelatih yang bisa minimal menyamai pencapaian Coach Sin ya selama melatih timnas Indonesia. Walaupun banyak yang menganggap Coach Sin ini tidak sukses-sukses amat selama memegang timnas Indonesia. Akan tetapi kita bisa lihat lah cuy. Gimana euforia timnas sekarang ketimbang timnas yang dilatih oleh Coach Sin beberapa tahun lalu. Gue pun masih ingat cuy. Jangankan 1 bulan, 3 bulan FIFA Matchday pun, 6 bulan FIFA Matchday pun kita tuh tunggu-tunggu. Kita tuh selalu menanti ini. Kok lama banget ini 3 bulan. Lah sekarang H-7 kick off FIFA Matchday nggak seberisik 3 bulan sebelum kick off saat itu. Kita nggak bisa pungkiri itu. Nah ini sebetulnya baru saja di launching nama-nama yang akan mengambil peran pada agenda FIFA Matchday kali ini. Ada beberapa hal yang sebetulnya gue tertarik untuk bahas. Yang pertama adalah tidak hadirnya kapten kita Jay Itzes pada pertandingan ini, pada FIFA Matchday kali ini karena alasannya jelas ya, karena cedera. Nah yang menarik kita bahas, siapa kira-kira yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Jay Itzes. Di sana ada Kevin Dix, Rizky Ridho, Hubner, Ferrari ya. Dan juga ada Elkan Bagot ya. Menurut teman-teman kalau misalkan Coach Herman menggunakan pola 3 back, kira-kira siapa yang pantas untuk mengisi 3 back yang akan menjadi starting line up di pertandingan kali ini? Itu menarik kita tunggu. Karena ya kita tahu lah peran Jay Itzes sepanjang bergabungnya di timnas senior itu tuh perannya betul-betul sangat krusial. Dan dengan satu tempat kosong ditinggalkan oleh Jay Itzes tentu menjadi pertanyaan. Siapa yang mampu mengisi pos yang ditinggalkan oleh Jay Itzes? Di pos penjaga gawang sebetulnya tidak ada kejutan sama sekali karena trio Emil, Pas dan juga Nadeo bakal mengisi 3 penjaga gawang di timnas senior di FIFA Matchday kali ini. Hanya saja yang menarik menurutku, selain tadi yang
selain satu tempat yang ditinggalkan oleh Jaitses, ada nama Matthew Baker. Padahal Matthew Baker ini bisa dibilang bisa saja dimasukkan ke dalam skuad AFF U19 di bawah arahan Coach Nova, cuy. Akan tetapi Coach Herman barangkali melihat potensi yang besar yang dimiliki oleh Baker dan tentunya tidak mau kehilangan Baker, karena kan kalau misalkan Baker belum pernah tampil di level senior, ini tentu masih akan terbuka untuk timnas Australia untuk memainkan Baker di kompetisi resmi ataupun di pertandingan resmi di masa yang akan datang. Dengan berpeluangnya Baker tampil di pertandingan resmi, ini akan menutup peluang Australia untuk menjadikan Baker salah satu pemainnya nanti di masa yang akan datang. Dan di sisi pemain tengah tidak adanya nama Tom Haye karena statusnya masih di ban ya. Jadi memang Tom Haye tidak akan mendapatkan bagian di FIFA Matchday kali ini. Dan yang akan mengisi pos lini tengah di sini ada nama Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Calvin Verdong yang digeser menjadi midfielder karena adanya Matthew Baker di sana di pos sisi kiri. Inilah yang membuat Calvin Verdong ditempatkan di posisi midfielder ya coy. Dan ini bukan untuk yang pertama kalinya. Karena kita lihat memang Verdong beberapa kali tampil menjaga pos lini tengah ya ketika tampil di timnas. Dan yang menarik untuk dibahas lagi dengan adanya Sadil dan juga Marcelino yang kembali tampil di timnas senior di FIFA Matchday kali ini. Sudah lama juga ya kita tidak melihat Marcelino tampil di timnas senior. Gua harap sih Marceng bisa mendapatkan kembali permainan terbaiknya yang dulu selalu kita nikmati ya cuy. Apalagi ketika melawan Arab Saudi di bawah arahan Coach Sinteyong, itu akan selalu menjadi kenangan yang sebetulnya agak sulit kita lupakan. Karena kemenangan itu didapatkan dari hasil kerjasama pemain dan juga strategi yang sudah diterapkan oleh pelatih ya. Dan ini mengingat momen-momen itu tuh kayak selalu sulit cuy untuk membandingkannya dengan pelatih setelahnya. Aduh ingat lagi. Ya mudah-mudahan lah di pertandingan FIFA Matchday kali ini setidaknya bisa kita lihat komposisi pemain atau pematangan strategi menjelang dua kompetisi besar yang akan diikuti oleh timnas senior ke depannya ya, yaitu AFF dan juga Piala Asia di awal tahun depan. Walaupun masih ada satu kompetisi lagi yang sebetulnya gue pun belum update ya tentang kompetisi itu. Nantilah kita update lagi untuk informasi selanjutnya ya. Barangkali itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.